Selamat datang di Epic Insights. Kali ini kita akan menyelami aset pertahanan terbaru Indonesia, kapal selam otonom tempur 008 atau yang kita kenal sebagai KSO T008. Ini adalah aset yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan militer global. Robot laut ini jauh lebih penting dan lebih menakutkan daripada yang terlihat di parade HUT TNI yang lalu. KSO T008 yang dipamerkan di atas trailer mungkin terlihat seperti kapal selam mini biasa. Namun, ia adalah manifestasi nyata dari rencana pembangunan kekuatan bawah air atau disingkat Renbang Kuat TNI 2025 sampai 2044. Ini bukan sekadar proyek sampingan, ini adalah langkah strategis Indonesia menuju peperangan maritim masa depan. Jika prototip awal KSO T008 hanya memiliki panjang sekitar 15 meter, versi operasional yang kini dipamerkan pada HUT TNI ke-80 jelas mencapai 20-25 meter atau lebih, sebuah lompatan desain yang luar biasa besar. Peningkatan ukuran 67% ini bukan untuk gaya. Ini adalah persyaratan fisik untuk menampung dua hal krusial, daya tahan baterai dan daya tembak maksimal. Dalam desain KSO T008, bobot atau deadweight, kapal yang mencapai puluhan ton, itu digunakan untuk menampung sistem energi yang canggih. Konsep TNI AL telah mengarahkan pada penggunaan teknologi baterai lithium-ion atau bahkan fuel cell, sel bahan bakar yang memungkinkan robot ini beroperasi hingga 72 jam secara otonom di bawah air. Inilah yang dibutuhkan untuk misi patroli jarak jauh dan pengintaian yang mendalam, surveillance dan underwater survey. Saat Anda melihat KSO T008 di parade HUT TNI, ia terlihat seperti kapal selam mini biasa di atas trailer, namun setiap detail dari desainnya memiliki tujuan militer yang sangat spesifik, yang mana hal ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana robot ini bisa membawa daya hancur torpedo Black Shark dan berenang secepat 20 knot. Mari kita mulai dari bagian atas, yaitu punuk, yang dalam istilah kapal selam disebut sail atau conning tower. Anda bisa melihat punuk ini sangat rendah dan menyatu dengan badan utama kapal. Desain minimalis ini bukanlah kebetulan. Punuk yang rendah dan aerodinamis sangat vital untuk mengurangi hambatan air saat KSO T008 bergerak pada kecepatan maksimal 20 knot. Selain itu, punuk ini berfungsi sebagai mata dan telinga robot. Di dalamnya tersembunyi periskop optik elektronik dan antena komunikasi yang hanya muncul saat KSO T008 berada di permukaan untuk mengirimkan atau menerima data. Desain yang ramping ini secara keseluruhan meningkatkan sifat penyamaran atau stealth sebuah kapal selam. Bergerak ke bagian buritan atau ekor, disinilah letak rahasia yang memungkinkan KSO T008 mencapai klaim kecepatan 20 knot. Anda bisa melihat baling-balingnya yang terbuka, dan ini adalah baling-baling terbuka atau propeller yang efisien untuk kecepatan tinggi. Namun, untuk mencapai 20 knot dengan bodi sepanjang 25 meter, baling-baling ini didukung oleh motor listrik bertenaga tinggi yang mendapatkan pasokan energi dari sistem baterai canggih, yang mana konsep TNI AL sendiri telah mengarah pada penggunaan baterai lithium-ion. Artinya, kecepatan 20 knot digunakan untuk sprint, melarikan diri, atau intersepsi target penting. Dan untuk navigasi, KSO T008 mengandalkan sirip kendali yang terlihat jelas di bagian belakang. Kapal ini memiliki dua pasang sirip vertikal atau rudder yang mengendalikan belok kiri atau kanan, dan sirip horizontal atau hidroponik yang mengendalikan naik turun atau kedalaman kapal. Desain sirip ini terlihat kokoh dan memberikan kontrol yang sangat presisi, sebuah keharusan agar IFJS atau otak otonomnya dapat menjaga stabilitas kapal selam saat bermanuver di bawah air, terutama ketika sedang mempersiapkan peluncuran torpedo kelas berat Black Shark atau menghindari serangan balasan dari musuh.
Sekarang, mari kita bahas dulu soal senjata yang dipamerkan. Kita semua melihat torpedo-torpedo kuning di bawah lambung KSO T008 saat parade. Jika kita perbesar, torpedo tersebut adalah keluarga MKNC dan bertuliskan Satuan Kapal Eskorta. Ini jelas merupakan torpedo ringan dan berasal dari inventaris kapal permukaan, bukan kapal selam. Artinya, torpedo ini hanyalah pajangan. Hal ini lumrah, karena tujuannya hanya untuk menunjukkan kepada publik bahwa KSO T008 mampu membawa amunisi, dan torpedo ini bukan torpedo Black Shark. Namun yang terpenting adalah klaim operasional resminya. Narator HUT TNI mengumumkan bahwa KSO T008 mampu membawa 6 torpedo Black Shark. Klaim ini jauh lebih kredibel karena tidak mungkin pengumuman resmi di acara kenegaraan sebesar HUT TNI dibuat asal ngarang. Setiap detail pasti sudah melalui verifikasi ketat oleh Pusat Penerangan atau Puspen TNI. Namun, jangan biarkan pajangan ini mengalihkan perhatian dari klaim operasional yang sebenarnya. Narator resmi HUT TNI mengumumkan bahwa KSO T008 yang sebenarnya akan dipersenjatai torpedo Black Shark, senjata kelas berat berdiameter 533 mm. Klaim inilah yang logis, karena untuk membawa 6 torpedo Black Shark, perangkat rudal Exocet, dan sistem otonom IFJS, KSO T008 harus memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari prototip 15 meter. Inilah yang membuat para ahli memproyeksikan ukuran operasional KSO T008 adalah kisaran 25 meter, menjadikannya robot pembunuh bawah air yang sangat mematikan. Maka KSO T008 adalah robot pembunuh yang sangat serius. Black Shark adalah torpedo kelas berat berdiameter 533 mm yang digunakan oleh kapal selam berawak Indonesia. Dengan 6 torpedo, KSO T008 memiliki daya hancur yang sama dengan kapal selam konvensional, mampu melumpuhkan atau menenggelamkan target bernilai tinggi. Selain kecepatan 20 knot yang mengesankan, narator resmi HUT TNI juga menyebutkan kemampuan jelajah hingga 200 nautical mile. Bagi orang awam, NM adalah singkatan dari nautical mile atau mil laut yang setara dengan 1852 km. Dengan demikian, KSO T008 mampu menjelajah sejauh 370,4 km. Jarak ini sangat penting. Ini berarti KSO T008 dapat diluncurkan dari kapal induk, melakukan perjalanan hampir 400 km ke area target, seperti perairan konflik di Natuna, melaksanakan misi surveillance dan silent attack dengan torpedo Black Shark, lalu kembali untuk dijemput. Jangkauan ini membuktikan bahwa robot tempur ini adalah aset operasional dengan kemampuan jelajah yang serius dan otonom. Jangkauan 200 nautical mile ini adalah angka yang minimum untuk UUV sekelas KSO T008, terutama jika dibandingkan dengan spesifikasi awal prototipe yang endurance-nya hanya 18 jam. Jangkauan 200 nautical mile ini kemungkinan besar dihitung pada kecepatan jelajah atau cruising speed yang senyap, bukan pada kecepatan maksimal 20 knot. Dengan semua kemampuan luar biasa yang dimiliki KSO T008, dari kecepatan 20 knot dan jangkauan 370,4 km hingga daya hancur torpedo Black Shark, robot tempur ini jelas merupakan masa depan penjaga laut kita. Sekarang, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Menurut Anda, dengan segala keunggulan dan kompleksitas operasionalnya, kira-kira berapa jumlah ideal KSO T008 yang wajib dimiliki Indonesia untuk menjaga kedaulatan seluruh wilayah perairan kita, dari Sabang sampai Merauke? Berapa unit yang Anda rasa paling efektif? Tulis pendapat Anda di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di analisis militer Indonesia berikutnya.